jangan disimpan. Jangan-jangan disimpan kemudian nggak pernah dibuka. Terus waktu istilahnya rusaknya bukan karena rusak dibuka, tapi rusak dimakan rayap, kan sayang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Ya, kali ini saya mau istilahnya mereview buku pedoman reparasi CBR 250R. Nah, ini buat teman-teman yang bengkel resmi pasti harusnya sudah punya, harusnya. Cuman pertanyaannya pernah dibuka atau enggak. Nah, ini yang saya ragu, apakah ini sudah dibuka apa belum. Jangan-jangan ini kondisi masih baru, belum sama sekali belum dibuka. Kenapa saya review ini? Saya bongkar-bongkar di istilahnya di bengkel itu ternyata banyak buku pedoman reparasi sama part katalog yang masih baru dan itu belum terbuka. Makanya saya penasaran, kok nggak dibuka? Padahal ada wacana, ada ini adalah panduan untuk belajar, tapi nggak pernah dibuka. Ya mungkin budaya kita memang membaca itu berkurang, artinya budaya membaca itu kurang. Nah, ini coba kita buka ini ya buku pedomannya ya. Kalau teman-teman lihat di buku pedoman ini ya, di buku ini sebetulnya ini lengkap semua. Jadi mulai dari rangka, kelistrikan, kemudian mesin, ini lengkap nih. Istilahnya cara buka cover, cara bongkar mesin, ini semua ada. Cara nyervisnya ada semua. Tapi sayangnya tidak banyak yang mau membuka atau membaca ini. Nah, ini saya hanya sekilas, nggak saya buka semua, cuman saya ngasih gambaran aja bahwa buku ini sebenarnya buku sakti buat mekanik. Tapi mekanik yang mau, mekanik yang nggak mau ya nggak apa-apa. Sayang ya, kenapa? Karena banyak teman-teman bengkel itu yang butuh buku ini, tapi yang punya nggak pernah dibuka, kan sayang. Nah, ini contoh cara nyeter, renggang klepnya berapa, renggang busi berapa, ukuran businya berapa, kemudian istilahnya tentang kelistrikan, tentang mesin, tentang gejala-gejala kerusakan, bahkan sampai ada troubleshooting. Nah, ini ada istilahnya kalau di buku ini nih bahasanya ya, mungkin saya bacakan aja ya buat teman-teman. Mungkin ini hanya siapa tahu setelah ini saya review ini ada teman-teman yang mau membaca di buku pedoman reparasi ini. Contoh yang pertama, ini troubleshooting. Troubleshooting itu trouble atau masalah yang terjadi pada sepeda motor itu. Nah, ini troubleshooting setiap habis pembahasan materi bongkar pasang atau standar penyetelan, perawatan, pasti diakhiri dengan troubleshooting. Nah, ini troubleshooting saya kasih gambaran aja. Troubleshootingnya apa? Motor starter tidak berputar. Nah, ini soalnya. Jadi yang bermasalah itu ketika motor starter tidak berputar. Apa yang harus dilakukan? Di sini itu sudah dijelaskan. Ketika motor starter itu dinamo starter atau double starternya tidak berputar. Apa yang dilakukan? Di buku ini sudah dicatat. Ketika motor starter tidak berputar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemeriksaan sekring. Nah, sekring dulu yang diperiksa. Kenapa? Apakah ada sekring yang putus? Ini periksa terhadap putusnya sekring utama yang 30 ampere atau sekring tambahan yang 10 ampere. Baik itu di ignition coil, pengapian, kemudian pompa, kemudian fuel injection, solenoid. Jadi ada banyak sekring itu diperiksa satu-satu, apakah ada yang putus. Oke, ketika sudah diperiksa, di sini dilanjutkan apakah sekring putus. Kalau iya, ganti sekring, berarti selesai. Cari penyebabnya, kenapa itu putus, baru nyari konsletnya. Kalau sekringnya yang rusak, berarti kita cari yang mengarah ke sekring itu sekring yang mana. Kita cari hubungan yang ada konsletnya di mana. Oke, kalau sekringnya putus kan. Kalau sekringnya tidak putus, nah ini apa yang harus dilanjutkan? Lanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah pemeriksaan baterai. Nah, ini pemeriksaan baterai. Cara memeriksanya gimana? Pastikan bahwa baterai
bermuatan penuh dan dalam kondisi baik. Cek baterai dulu apakah di atas 12, mungkin 12,4 volt voltase. Nah itu kita cek dulu baterainya rusak apa enggak kan itu. Apakah baterai dalam kondisi baik? Ya, kalau baterai dalam kondisi baik kita lanjutkan langkah berikutnya. Tapi kalau kondisi baterai rusak, ya berarti baterainya dicas dulu atau diganti. Dicari apanya yang kalau kita ganti baterai kan pasti ngecek pengisiannya normal apa enggak, baru ganti baterai. Tapi yang kita omongkan hari ini kan trouble-nya kan motor starter atau double starternya kan enggak bisa, bukan bahas tentang pengisian toh. Jadi langkahnya itu, kalau baterainya normal berarti kita cek lagi. Ini yang ketiga, cara kerja switch relay starter. Cara kerja switch relay starter. Nah, apakah switch starternya itu berfungsi dengan baik atau tidak? Jadi pertama tadi ngecek sekring oke, baik. Kemudian memeriksa baterainya baik. Langkah yang ketiga adalah cara kerja switch starter relay. Periksa cara kerja switch starter relay. Harus terdengar suara cetek atau klik ya. Jadi ketika kita tombol double starternya, kalau bunyi cetek, nah kalau bunyi klik ya bunyi, berarti lanjutkan langkah berikutnya. Tapi kalau tidak bunyi, kalau seumpama tidak, berarti ya ada indikasi ke relay starternya yang tidak berfungsi kan gitu. Oke, kalau umpama bunyi klik berarti langkah berikutnya adalah pemeriksaan motor starter. Kalau di tombol bunyi cetek berarti oh switch starternya masih berfungsi. Kita lanjutkan langkah berikutnya adalah memeriksa motor starternya atau dinamo starternya gitu. Terus kemudian setelah kalau umpama tidak bunyi, berarti apa yang kita lakukan? Kalau tidak bunyi berarti pemeriksaan saluran massa atau massa coil pada relay ya. Jadi massa coil pada relay itu ada kabel kuning strip merah sama massa di tombol. Itu dia ada, ketika ditombol ada hantaran apa enggak, ada tahanan apa enggak. Jadi seperti itu. Artinya apa? Langkahnya di sini semua sampai dengan selesai. Ini ngomong motor starter tidak berfungsi. Dan di sini masih banyak troubleshooting yang lain. Dan ini jarang mekanik itu melakukan itu sesuai. Maksudnya kalau yang sudah paham kan enak. Oh, langkahnya sini gini ABC-nya kan jelas. Tapi kalau kita itu mau mekanik pemula atau mekanik baru yang harusnya belajar yang benar, ya itu harusnya di sini troubleshooting itu dipelajari. Oh, berarti kalau double starternya nggak bisa, apa yang saya buka ya? Oh, cari aja bukunya. Motornya apa? Ini sesuai motornya. Kalau Vario ya Vario, CBR, Revo ya Revo. Ya semua masing-masing tipe itu ketika pabrik mengeluarkan unit pasti ada buku panduan pedoman reparasinya. Artinya apa? Garis besarnya gini, saya hanya tidak ingin menggurui, tidak, tapi saya sayang melihat buku pedoman reparasi itu dulu. Kalau kita waktu saya jadi mekanik itu, kalau teman-teman acuannya adalah buku pedoman, karena kalau kita daripada kan dulu bukan eranya, bukan medsos, bukan YouTube, nggak ada kayak gitu. Tapi ketika kita sesuai ini pedoman yang direkomendasi ini dari pabrikan kok. Berarti kan mereka sudah, oh iya kalau ini yang nggak berfungsi cek aja langkahnya seperti ini. Step by stepnya itu jelas. Terus kemudian apa yang dilakukan itu benar. Tinggal kita ngembangkan saja. Maka jadi mekanik itu dipermudah dengan adanya kisi-kisi. Oh kalau motor starternya ini rusak, kalau mesinnya berasap, oh cek aja penyebabnya apa aja. Nah, dari buku pedoman reparasi ini kita bisa belajar banyak. Belajar cara menganalisa, belajar cara mengenal istilahnya fungsi komponen, belajar cara kemungkinan komponen rusak karena apa. Terus kemudian oh kalau rusak ininya langkah-langkahnya untuk mengerjakan tuh kita bisa tahu. Jadi buat teman-teman yang punya BBR, buat teman-teman yang punya istilahnya itu jangan disia-siakan. Di situ banyak ilmu yang memang eranya jadul karena memang membaca. Nah sekarang buka YouTube ya, buka YouTube boleh, tidak ada masalah. Tapi lebih baik kan bisa itu memang benar-benar bisa, jalurnya bisa,
alurnya tahu, kemudian cara pengerjaannya juga tidak mengakibatkan komponen yang lain itu juga bermasalah. Artinya ada komponen yang bisa di repair, ada komponen yang nggak boleh di repair, ada komponen yang memang rusak itu nggak bisa di repair, harus diganti. Ini hanya gambaran ya. Jadi mudah-mudahan ini setelah melihat video ini teman-teman yang punya BBR dibuka, kemudian terutama ini mekanik Honda ya. Mekanik Honda itu kan sebetulnya dilengkapi semua dari pabrikan, dari main dealer. Setiap ada produk baru pasti dapat informasi. Artinya itu ya digunakan sebaik mungkin, jangan disimpan. Jangan-jangan disimpan kemudian nggak pernah dibuka, terus waktu istilahnya rusaknya bukan karena rusak dibuka, tapi rusak dimakan rayap, kan sayang gitu. Nah teman-teman yang punya bengkel juga harus dimaksimalkan, karena ini bermanfaat buat mekanik gitu. Cara ngajari mekanik itu ya yang benar itu pakai buku pedoman reparasi itu. Bahkan sampai munculnya baut, torsinya, kemudian fungsinya, cara penyetelannya, standarnya, jarak main bebasnya, batas servisnya, semua ada. Jadi harusnya itu dimaksimalkan gitu. Oke ya, nggak usah panjang-panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.